Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Brodemit pun tidak berada, baik yang ada di Jagat Padang ataupun Jagat Peteng. Ini program spesial Brodemit malam hari ini adalah program podcast, di mana program podcast Brodemit ini adalah menampilkan atau menceritakan kisah-kisah mistis ataupun kisah-kisah misteri yang dialami sendiri ataupun dialami orang lain yang diceritakan kembali oleh orang yang percaya dengan tidak mengurangi ataupun melewati cerita tersebut. Dalam hal ini Brodemit ada bintang tamu. Beliau ini sejak kecil memang sering diperlihatkan hal-hal aneh, hal-hal yang di luar nalar ataupun di luar logika, hal-hal ganjil, sehingga setiap beliau ini melihat ataupun merasakan yang menakutkan, dia sering sekali ketakutan ya pada waktu kecil pada saat itu, sampai diobati kemana-mana, orang pintar, kiai dan sebagainya, tapi belum bisa menutup indera keenam beliau. Sampai sekarang pun beliau ini masih mengalami hal-hal gaib dan sering melihat makhluk-makhluk aneh ataupun hantu-hantu yang menyeramkan, sehingga dengan begitu dia masih sering ketakutan ya, sering menjadi sendiri ya, betul, menjadi sendiri. Beliau ini karena seringnya ditemui ataupun digital oleh makhluk astral, maka beliau ini mendapat suatu cobaan atau suatu rezeki atau ujian aja. Kalau orang bilang itu orang Jawa, mata kamu ada setan, itu ada, itu saya rasa itu kelebihan, kelebihan diberikan Tuhan kepada kita, tapi saya kurang memahaminya. Ya, gitulah. Jadi mungkin kalau orang bilang indigo ya, tapi indigo dari kecil ya, karena ada kemampuan indera keenam bisa melihat makhluk halus secara langsung, bahkan ada cerita juga waktu tidur sebelah ada pocong mas ya. Langsung itu wajahnya mengerikan sekali. Bahkan kalau diceritakan, kalau saya di rumah itu kadang teringat sampai saya takut sendiri. Itu biasanya itu tiap hari atau malam-malam khusus itu? Dari kecil itu dulu pernah ya, kalau anak tahun 70-an itu ada kisah namanya Trime, sandiwara radio itu yang membuat kita selalu berpikir, berimajinasi bahwasanya Trime itu ada apa tidak, Trime itu ada apa tidak, hantu-hantu itu ada apa tidak. Nah itu terus akhirnya dulu di tempat saya di Jalan Gajah Raya itu belum tahun 80-an, masih hutan lah ya. Di belakang saya itu ada namanya kuburan Tambak Boyo. Wah, di situ namanya ada Mbah Sambi. Nah dari situ saya pernah bilang sama ibu saya waktu kecil, Bu, aku pokok sok nak gede aku kudu dadi wong sekti. Saya bilang gitu waktu kecil bilang jadi wong sekti, tapi karena saya penakut pengen jadi orang sakti waktu kecilnya, tapi melihat makhluk gaib takut, nangis. Enggak takut lagi, saya nangis, benar-benar nangis. Waktu yang pertama yang menyeramkan adalah di timur belakang rumah saya, itu kan masih hutan dulu, rumah masih jarang ya, ada pohon kelapa itu 1, 2, 3. Setiap saya keluar habis maghrib itu sekitar jam 6:30, kalau anak dulu kan di rumah ya, itu manusia tapi wajahnya kok anjing. Saya juga bingung, saya gini itu bener gak? Seperti malah kalau ngeceng, itu kan takut kan, sebagai anak-anak kan takut. Umur berapa ya kira-kira? Saya kelas 2, kelas 3 SD itu baru saya melihat secara langsung dengan mata, itu namanya pokoknya nggak tahu ya, yang saya tahu adalah wajahnya anjing, badannya manusia, lompat dari satu pohon ke pohon yang lain, nanti balik lagi, saya nangis, itu aja. Terus saya ceritakan pada orang tua saya, kalau orang tua bilangin gini, Mas, rasa wedi, udah pusi, itu bohong, rano. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu, itu malam anak kecil. Karena kejadian-kejadian aneh tersebut ya, dengan
mimpi dengan melihat sesuatu yang menakutkan itu terbawa sampai di umur tuanya, dan sempat ada suatu kejadian beliau ini tidak mimpi ya, tapi suatu kejadian nyata, Bapak Mari ini kawin dengan jin. Tidak menikah ya, tapi kawin ya, kawin dengan jin itu benar-benar dialami beliau sendiri. Seperti apa kejadiannya, bersama malam ini ada bintang tamu untuk podcast Belut Bingit, ada Bapak Mariono. Selamat malam Pak Mariono. Selamat malam Mas. Itu kejadiannya gimana tuh Pak Mari? Dengan bisa kawin dengan jin itu. Oh begini. Mungkin bisa ceritakan dari kecil dulu. Dari kecil dulu saja. Yang itu benar-benar nyata dengan. Dari kecil dulu itu memang saya suka hal-hal gaib. Mendengarkan apa ya, kisah-kisah dari orang tua dulu gaib-gaib. Bahkan saya pernah belajar dari orang Tambakboyo namanya Pak Har. Sempat belajar masa ilmu gaib itu. Belajar. ilmu kayak gitu belajar. Tapi sebelum belajar saya mengetahuinya. Jadi saya tahu hal-hal gaib itu memang dari kecil. Ada bawaan. Memang ya mungkin itu karunia dari Tuhan. Kalau orang bilang, wah kamu di mata kamu ada jin atau kamu, tidak, saya pikir tidak. Karena apa? Itu adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhan yang diberikan kepada kita harus mensyukurinya. Kita harus apa ya? Berterima kasih pada Tuhan bahwa ada kelebihan. Ada kelebihan, tidak semua orang bisa diperlihatkan hal-hal seperti itu. Tapi karena saya takut ya, akhirnya saya dengan inisiatif ya, kesana kesini ke, mohon maaf, di Medo ada pondok namanya Pak Muhaimin. Sempat berobat juga. Sempat. Saya ingin ditutup, nggak bisa. Karena itu memang sudah bawaan. Ya kita terimalah apa adanya. Jangan segala konsekuensinya. Seram-seram. Iya. Hal tersebut tidak serta-merta saya ingin melihat ke sana ada tidak. Dia suka muncul sendiri. Maksudnya gini, kalau pas tongkrong itu dia nampak di depan saya gitu. Lah yang bikin kita kaget kan gitu, nampak langsung di sebelah kita. Kita keadaan sadar, tapi dia di sebelah kita. Wow, menakjubkan sekali. Itu ketakutan yang sangat luar biasa. Pertama kali waktu kecil ya, jadi kan melihat hantu itu di usia berapa? Pertama kali hantu apa ya itu? Hantu anjing itu. Siluman atau apa ya? Yang saya tahu pokoknya dari pohon kelapa lompat satu ke satunya, lompat ke satu. Tiga itu pohon kelapa. Tak tamat ke, ya kayak asu kok. Awak wong. Saya jerit, bu kalau pohon asu awak wong. Dari itu, kali pertama itu. Pertama itu. Tapi setelah itu kelanjutannya ya sering melihat kejadian suatu kejadian. Kalau dilempar-lempar seperti kedua, banget gini. Waktu itu kan dulu anak-anak usum jangkrik, kalau bilang usum jangkrik ya. Kita siang-siang, kita bersama-sama mencari jangkrik. Dan kita nggak tahu ada suara gemuruh itu dari mana, nggak tahu, angin itu deras sekali, tapi nggak ada penampakan. Ternyata dari atas di randu alam. Iya, randu kapal itu muter-muter, ada suara kita lari semua. Dan itu kedua yang saya alami. Itu belum nampak saja saya sudah takut, apalagi nampak. Kalau di rumah mengganggu sekali. Ada yang menampakkan diri dalam rumah gitu. Sering. Apalagi menakutkan apa itu yang yang paling menakutkan adalah waktu gini. Saya kurang ajar Mas dulu Mas. Iya. Kurang ajarnya gini. Saya puasa sendiri. Gitu. Puasa sendiri tidak ada yang mengajari, karena saya keinginan tawan saya. Saya hanya bilang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lihat engson puasa mutih 3 hari. Tanpa ada ngajari, pengen ngerti rasanya hantu ki kaya apa. Pengen melihat ya. Seperti apa. 1 hari selesai, ternyata puasa mutih itu berat sekali Mas. Iya, lemas. Tidak ada menurut, berat sekali, benar-benar berat. Saya pernah melakukan itu. Waktu itu loh kok orang
Diwerai. Itu kalau orang saya bilang itu ilmu tanpa guru. Ya ilmu tanpa guru berarti gabrol. Dari itu kegabrolan itu terus terkuak semua akhirnya. Terus lah kok orang ana aku gak diwerai hantu ya. Akhirnya karena sudah malam terus beberapa bulan ya itu tidak sengaja saya habis matikan TV, lihat TV cepat saya tidur langsung ada pocong di sebelah saya. Wah saya rasanya orang gimana mas, orang Jawa rasanya iya itu nggak bisa gerak sedangkan kita sadar, kita melihat dengan sadar, mata kepala sadar, jadi enggak ngumpul, enggak jaraknya itu paling kalau gini banyak apa? Sak kila kalau orang Jawa bilang mas, adep-adepan itu adep-adepan itu lama loh mas, kira-kira ada sekitar 5 menit ini buatan aku semua mau baca bismillah saja nggak bisa. Posisi di dalam rumah itu berarti? Di dalam rumah jadi TV saya matikan ya, kalau dulu ada namanya TV digitek masih ingat? Ya. Digitek Ninja ya, itu tahun 9 TV jadul itu? TV jadul lah itu waktu yang sangat mengerikan bagi saya itu pertama kali mengerikan ya. Terus sampai ada suatu cerita kejadian sampai bisa kamu dengan jin itu gimana ceritanya? Ceritanya itu gini, pengalaman yang mengasihkan atau menakutkan menurut dengan itu kami dengan jin itu pernah ya? Ada suatu berita ada orang kawin dengan genderuwo. Apa itu Mbak Begivo? Kalau Mbak Begivo, kalau saya percaya, jangan kawin sama genderuwo saya percaya. Kalau orang tidak percaya, kalau orang yang tidak percaya silakan. Tapi Anda mengalami, saya bahkan saya kalau Mbak Begivo genderuwo, Mbak Begivo genderuwo. Ya kalau sampean kuntilanak ya. Iya kuntilanak. Gini Mas Marano. Iya. Dalam dunia pergemitan, ada beberapa hantu wanita itu berbagi, ada wewe, kuntilanak, peri, macam-macam lah. Iya betul. Itu bisa jadi yang jenengan kawin itu bisa peri, bisa kuntilanak. Tapi jenengan ceritanya gimana dulu itu? Kok bisa sampai bermadukasi atau berkawin pria dengan bahasa jin itu? Bahasa jin. Ceritanya begini. Waktu itu tahun berapa itu pas waktu kembar-kembarnya Ake itu tahun 2015-an. Ya, 2015 ya. Itu orang suka Ake. Saya sebenarnya suka, tapi enggak batu Ake. Tapi saya enggak begitu suka dengan itu. Cuma saya bilang lah, udahlah. Saya itu mohon maaf, saya tuh kalau orang bahasa Indonesia nyunyu jago itu apa? Nyunyu jago. Saya ayam petarung. Ya, saya memelihara ayam petarung. Saya beli di pasar, terus adu jago dulu. Dulu tidak suka lagi, sering. Dari kecil memang hobi saya hanya 2, mancing sama adu jago. Nah itu, dari situ saya beli ke pasar juar. Saya sayang, terus saya kadang-kadang ini akan menjadi mahal. Iya, jagoan. Memang benar-benar jadi jagoan. Dari situ ayam itu setelah saya mandikan mas, saya PP. Itu hari apa dah? Hari Minggu. Jemur. Iya. Jemur. Saya jemurkan. Habis saya cuci, saya jemur, saya mandiin. Saya duduk. Tahu-tahu memang rumah itu tidak ditempati beberapa tahun. Itu rumah Mas Marano sendiri atau tetangga? Bukan, rumah tetangga. Rumah tetangga. Tapi memang di situ sering terjadi penampakan. Sebelum sekarang sudah jadi rumah. Iya. Jadi rumah pun sekarang yang punya rumah masih sering. Kemarin bahkan sering, masih saya temani mas, saya bilang gitu. Dari situ begitu ayam ada batu Ake menjebol itu lari, cekik itu dari mana munculnya? Munculnya dari tanah. Dari tanah terus dikejar sama ayam saya. Mau dipatuk itu. Mau dipatuk. Makan dulu ya. Kayak ayamku kok ngoyak-ngoyak. Apa tuh kayak ternyata batu Ake. Saya pegang gini, warnanya apa itu? Warnanya itu putih kayak lilin gitu. Kayak lilin persis ini tapi agak bening, melilit. Nah itu.
persis. Tapi itu keras ya. Wah, itu bukan buatan manusia. Saya yakin itu bukan buatan manusia. Keras. Keras sekali, tapi bukan buatan manusia. Saya yakin. Terus saya bilang gini, kebetulan di situ ada Pak D saya. Mar, ini waktu orang sembarangan pi, waktu koso melayu tuyak pitukmu. Dia tahu gak nih, saya bilang gitu. Jadi terus saya ambankan, saya dikasih itu cincin itu ya. Saya setiap MC mas bicara enak, orang itu seperti sama saya itu kayak mungkin nggak tahu ya aura daripada atlet tersebut apa karena saya berbicara. Jadi Pak Maulana bilang MC kan kegiatannya apa? Saya bekerja apa? Saya MC atau Pranoto, Pranoto bahasa atlet Jawa, iya, Pulang Jawa juga. Iya. Nah, terus setelah itu saya dapat beberapa hari belum ada hal-hal yang ganjil. Baru ke 7 hari, satu minggu, itu minggunya sudah buruk terus. Seperti Pak D saya yang sudah meninggal datang, Mar, kowe orang apik kanggo kowe, namanya Pak D Saimin. Wes toh, coba, gua itu harus jadi ya jadi ingatnya sama Pak. Ingatnya tapi dalam mimpi. Ini Pak D itu mampu tuh kui. Terus saya ingat. Terus sampai saya itu tahu nama leluhur saya, namanya Mbah Kromo Karyo. Ini orang lain, tapi kok nyeleknya aku harus sedih juga mas. Jadi 3 hari berturut-turut selalu nyeleknya. Jadi Mbah itu datang terus ya? Datang terus, tidak mungkin tidak. 3 hari itu nyeleknya terus. Itu masih satu terah ya? Satu terah, itu jadi kakeknya ayah saya. Kakek buyut? Iya, karena dari Simo Solo sana. Iya. Terus 3 hari itu tidak berhenti. Kui coba, kui orang apik kanggo kowe, kui orang apik kanggo kowe. Karena saya apa itu sing ora apik? Iki jadiane Gusti Allah mengaku untuk melayu, berarti ki waktu iki kanggo aku. Saya pikir gitu. Terus saya bawa ke katanya orang pintar. Nah, dicek gitu ya. Dicek. Begitu saya belum datang, dia sudah tahu. Marker ini kamu ngakeh. Iya kan mas? Sing mbak gue ku orang sembarangan ku ora iso. Oh jadi orang bener itu melihat dengan datang atau diikuti pengikut banyak gitu. Pengikut banyak, katanya beliau karena saya melihat hal gitu kayak gitu kan semaunya mata saya. Ya, saya tidak bisa. Jadi saya ingin kan ini saya tidak bisa. Jadi semaunya dia kalau pas muncul aja. Nah, beliau bilang gini, wah ini kau ngakeh apa Mar? Aku dulu ya mas, kau ngakeh. Itu mengenai pakai tak ini. Gini tak saya tahu loh. Kok ngerti mas? Orang ini. Tapi kalau gini kebawa masuk, ikhlas coba iki. Kamu tidak bakal kuat. Keluargamu akan hancur. Terus saya semakin edan toh. Ya tidak mungkin toh. Batu akeh nggak bisa membuat keluarga saya hancur. Itu tambah seperti ada dorongan dalam tubuh saya, diri saya semakin ingin merasa memiliki dan tidak ingin melepaskan. Penasaran seperti apa ya? Iya, seperti apa khasiatnya sebelum saya mengalaminya kayak gitu. Terus gini aja, Margo ini tak gondong lebu, tak tutupe. Jadi saya mau dinonaktifkan atau mungkin biar dia tidak keluar katanya. Terus tak tutupe lagi apik tuluk mbano. Saya membantu di kanal Sarjana ditutup, katanya tidak bisa keluar. Ternyata mas begitu saya ambankan keluar pertama. Sudah apa keluar itu? Malam saya tidak tidur itu, anak-anak tidur. Itu baru kira-kira kejadian itu 4 tahun yang lalu ya. Masih tengah jelas itu? Ya jelas mas, saya nggak tidur dan itu sebenarnya saya bicara seperti ini malu nggak ya? Enggak, biasa saja ya. Gini, itu pertama kali cincin masuk saya pakai karena saya suka. Saya mau tidur, datang seorang wanita, belum tidur loh. Karena istri saya sudah tidur, anak-anak saya sudah tidur.
Itu sama istri masih satu kamar atau beda tempat? Beda tempat. Saya itu kalau sama istri saya karena anak-anak saya sudah besar. Anak-anak di atas, saya juga karena rumah kita kan kecil ya, dikasih atap lah, tingkat ya. Berarti udah mewah atau tingkat apa? Enggak lah, rumah kecil di Semarang itu kita punya rumah ukuran 4 kali 16 sudah Alhamdulillah, jauh-jauh. Iya. Yang penting ada rumah kita ngontrak. Itu Pak. Saya jarang kok Mas tidur sama istri saya, jarang sekali. Seminggu sekali lah belum tentu. Kalau tidak badan ini sakit-sakit, kalau sakit-sakit keluar masuk baru kumpul. Saya tidurnya itu di luar, nggak pernah di kamar itu saya jarang. Saya senangnya di luar di apa ya ini namanya di ya. Saya keluar tikar gitu, baru keluar tikar mau tidur dia datang. Lu kok sopo? Jam berapaan? Ya kira-kira jam 1. Oh, jam 1 malam. Semenjak saya punya itu tidur saya itu bisa malam terus. Gue sopo? Dia udah bicara langsung telanjang di depan saya. Alhamdulillah.